Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salih-salihah kelas 4. Bertemu lagi dengan Bu Nisa. Anak-anakku yang cerdas, hari ini kita belajar tema 7 subtema 1 muatan bahasa Indonesia. Sebelum belajar kita harus berdoa ya. Yuk berdoa dulu yuk. Bismillahirrohmanirrohim. Materi kita yang pertama menjelaskan arti kata sulit dalam teks non-fiksi. Nah, saat membaca sebuah teks, kamu akan menemukan kata-kata sulit karena kamu tidak tahu artinya. Untuk mengerti arti sebuah kata, sebaiknya kamu mencari arti kata tersebut dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Misalnya, jika kamu ingin mengetahui arti dari kata niaga, nah langkah-langkah yang harus kamu lakukan adalah yang pertama, carilah huruf awal pembentukan kata. Tadi kan niaga berarti N. Nah, kita cari N dalam kamusnya. Selanjutnya, langkah yang kedua, huruf kedua dari kata niaga adalah huruf I, niaga NI ma. Nah, kita harus cari kata tersebut pada bagian huruf NI. Nah, setelah itu, yang ketiga kamu harus menemukan kata niaga. Nah, mudah kan? Dari sini kita bisa tahu arti dari kata niaga, kegiatan jual beli untuk memperoleh untung. Contoh, Bu Nisa punya sebuah teks tentang keragaman bahasa di Indonesia yang terancam punah. Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia. Sebagai negara yang besar, Indonesia memiliki kekayaan sumber daya yang berlimpah, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Hal itulah yang menyebabkan keragaman di Indonesia, mulai dari keragaman suku, bangsa, budaya, hingga bahasa. Banyaknya suku bangsa di Indonesia turut berdampak pada jumlah bahasa yang digunakan di Indonesia. Pada tahun 2015 tercatat ada 707 bahasa yang digunakan oleh penduduk Indonesia. Dari teks yang sudah dibacakan tadi, ada beberapa kata yang dicetak tebal. Ada kata keragaman, turut, berdampak, punah. Itu tadi kata-kata yang memiliki arti sulit. Jadi kita harus mencarinya menggunakan kamus. Nah, hasilnya diperoleh arti dari kata keragaman, kerukunan, turut, ikut atau pergi bersama, berdampak, mempunyai pengaruh kuat yang mendatangkan akibat tertentu, dan yang terakhir punah, artinya habis, tidak ada sisanya atau musnah. Materi kita yang kedua, menemukan informasi dalam teks. Salah satu cara menggali informasi diperoleh melalui membaca. Dalam menemukan informasi penting dari sebuah teks, kamu sebaiknya perhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, membaca judul teks. Yang kedua, membaca keseluruhan isi teks. Dan yang terakhir, mencatat hal-hal yang belum kamu ketahui. Bu Nisa mengambil contoh teks dari materi yang sudah kita pelajari kemarin tentang Banjarmasin kota 1000 sungai. Nanti kita akan mencari tahu informasi sebelum membaca teks dan informasi setelah membaca teks. Nah, dalam tabel ini, informasi sebelum membaca teks, kota Banjarmasin adalah ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan sebagai kota niaga.
Setelah kita membaca teks, Banjarmasin juga terkenal sebagai salah satu kota bersejarah penghasil intan, rubi, dan berbagai jenis permata. Selanjutnya, kota Banjarmasin dijuluki sebagai kota seribu sungai. Informasi yang diketahui setelah membaca paragraf, kota Banjarmasin memiliki 60 sungai. Nah, itu tadi penjelasannya. Materi kita selanjutnya yang ketiga tentang menggali informasi teks melalui ide pokok. Salah satu cara memahami teks dengan menentukan ide pokok atau gagasan pokok. Nah, anak-anak masih ingat tidak apa itu ide pokok? Dulu waktu ke semester 1 kalian sudah pernah belajar tentang ide pokok atau gagasan pokok. Nah, masih ingat enggak? Ide pokok adalah gagasan yang menjadi pokok dalam pengembangan paragraf. Kalau Bu Nisa menyebutkan ide pokok itu inti dari paragrafnya. Jadi misal ada sebuah paragraf, kamu baca yang dibahas di paragraf itu tentang apa. Nah, coba perhatikan teks berikut ini biar lebih paham. Salah satu kekayaan budaya yang dimiliki Indonesia adalah keragaman wastra atau kain. Beberapa jenis kain khas Indonesia bahkan sudah mulai dikenal dan diakui di mancanegara. Batik merupakan salah satu contoh wastra yang keberadaannya sudah mendunia. Banyak turis mancanegara yang sudah mengenal dan menggunakannya batik dalam kesehariannya. Nah, dari teks ini kira-kira ide pokoknya apa ya? Yang dibahas di sini adalah mengenai batik merupakan salah satu kekayaan wastra atau kain Nusantara. Itu yang disebut ide pokok. Materi kita yang terakhir menyajikan informasi dalam bentuk peta pikiran. Anak-anak sudah tahu enggak peta pikiran itu apa? Nah, peta pikiran merupakan cara mencatat yang disajikan dalam bentuk bagan-bagan. Dulu semester 1 juga pernah kok. Tujuan peta pikiran untuk memudahkan kamu dalam menyusun informasi-informasi yang penting. Bu Nisa mau memberikan contoh peta pikiran. Nah, di sini yang berwarna merah itu judul, sedangkan yang bagan-bagan yang lain itu merupakan ide pokok dari tiap-tiap paragrafnya. Nah, itu tadi materi kita bahasa Indonesia pada subtema 1. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa sholat, jaga kesehatan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.